Shalom, shalom Elohim. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Salam Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal logika manusia. Haleluya, pujilah Tuhan, haleluya. Senangkan hati Tuhan. Halo Shalom yang sudah bergabung, anak terang, Bucan Grace Selfie, Bucan Rosabella, Sukacita Sorgawi. Shalom, 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 pujilah Tuhan. Shalom Elohim semuanya, selamat malam, sukacita bersama mempelai ilahi. Saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Hamasya Elohim, yang bercahaya-cahaya bagaikan rembang di siang hari. Kita adalah anak-anak terang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Halo Om Alim yang cantik, Shalom, Bucan Martatar, Bucan Anggialan Kahan, Shalom, Shalom Elohim. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, megahkan Tuhan, hai batinku. Soraklah bergembira, hai hatimu, hai jiwaku, haleluya. Masyurkanlah namanya di tempat yang kudus, haleluya, haleluya. Shalom, ujian renungan Loh Yesua. Shalom Elohim. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, segenap batinku. Oh, rupanya DP bukit ini ndak sama ya. DP bukit ini ndak sama, saudara. Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah. Soalnya buru-buru, saudara. Haleluya. DP bukit ndak sama, saudara. Ada yang kempes, ada yang babumbung, ada yang terjal, ada yang menjulang, ada yang masuk begini, tak keluar begini, ada yang haleluya. Tidak sama ya. Itulah kalau naik bukit ya. Naik gunung begitu ya. Ada yang terjal, ada yang berjalan di tengah-tengah, ada DP selah di tengah-tengah. Halo Shalom Bucan Juli, Sukacita Sorgawi, Bucan Heni Setio. Shalom, Shalom Elohim. Haleluya. Mempelai sutek kekir, tentang suta buru-buru begini no. Begini kalau suta buru-buru sayangnya. Tetap cantik mempelai iyo say. Hah? Tidak ada yang tetap ganteng begini ini, cantik tentunya ya. Ada yang tetap ganteng begini DP model, tetap cantik say. Haleluya. Ibu-ibu itu tetap cantik menawan. Setiap ibu-ibu, setiap cewek-cewek itu, para gadis, para remaja, para pemuda, para ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, semuanya ada punya kelebihan dan kekurangan toh. Punya kelebihan, keunikan, kekurangan, sana sono. Ya, ada semuanya ya. Dalam berbagai aspek segi ya. Halo saudara Sutejo,
Saudara ngebiur tante lagi sakit mata, tidak sayang, saudara ngebiur ya. Biur. Tante ini untuk menanggulangi radiasi teknologi. Ini cahaya ini yang dipantulkan ini sayang ya, luar biasa, mega dahsyat ya. Jadi tante harus menetralisirnya dengan kacamata hitam, ya kan? Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, senangkan Tuhan, hai batinku. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Mempelai tetap good mother. Haleluya, amin. Oh, haleluya, puji Tuhan. Thank you, Oma cantik ya. Halo saudara Maure, hello juga. Bucan Yulia Anita, shalom. Maure, how are you? I am fine. And you dan? Apakah fine juga di sono? Haleluya. Pujilah Tuhan. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Do, re, mi, re, do. La, fa, mi, re, do, si. Halo Pak Ignatius Rinto, haleluya, amin. Beautiful, thank you very much, God bless you. Masyurkan rajamu. Mempelai tidak hafal semua ini lagu ya. Indonesia negaraku. Betapa kita tidak bersyukur. Ini lagu yang paling banyak dikumandangkan ya. Jadi ini Joy harus bersyukur ya. Halo saudara Metanoia. Ini orang zaman sekarang ini kan kadang lupa bersyukur toh. Halo Bucan Esther Dwi Kurniawati. Shalom mempelai. Terkasih yang pelai Bu Fei. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ini ya. Kidung Jemaat nomor 337. Kadang manusia zaman sekarang lupa untuk bersyukur. Dalam hal sekecil apapun, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pesan-pesan ilahi untuk dunia. Shalom Elohim mempelai Bunda Fe, malaikat Mary. Salam kasih, salam sukacita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you untuk salam-salam dan doanya. Dengar ya lagunya mempelai ya, menyanyi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 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 do. Harus diangkat dulu ya tangga nadanya ya, supaya tidak melenceng. Do, re, mi, fa, sol, 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 la, la, sol, mi. Re, mi, do, re, mi, sol, la, sol, sol. Kalau mau suka lagu yang penuh rapan harus bergetar-getar ya. Bergetar-getar suaranya ya, supaya Bapak Ibu yang mendengar merinding. Merinding bulu kuduku, merinding bulu-buluku. Ya, haleluya. Sol, 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 sol. Boleh? Awas, ada yang berdiri. Merinding bulu kuduku, badiri buluku. Hati-hati ya. Betapa kita ya. Stem dimulai ya. Pemimpin kor puji-pujian. Stem dinaikkan ya. Kalau melemah nada atau tak selip-selip nadanya haram maklum. Karena mempelai belum minum jahe. Ya, belum minum jahe 1 kilo, belum. Jadi harap maklum ya, harap dimaklum ya. Kalau ada yang kepleset, ada yang lari, harap maklum. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tahan ya. Masuk pada kunci itu saudara ya, harus ditahan. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Mulai getar-getarannya Bapak Ibu sudah mulai merasakan, gempa-gempanya, getar-getar nada-nadanya Bapak Ibu mulai merasakannya. Apakah Bapak Ibu mulai merasakannya atau belum ya? Getar-getarannya, getar-getar cintanya ya. Haleluya. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Ini pengaruh sound systemnya, jadi suaranya agak menggetarkan saudara. Jadi suaranya agak bergelombang-gelombang gimana gitu ya. Didengarnya itu agak gimana gitu ya. Sehingga bulu-bulu saudara itu merinding loh mendengarnya. Merinding ya. Saking merindingnya saudara mendengar suara mempelai ini bergetar-getar gitu loh. Ini nyanyian laguan dari hati ya. Dari lubuk hati yang paling dalam ya. Itu semua nah itu kan suara salon itu kan mendengung-dengung di telinga Bapak Ibu ya. Itu semua berkat karunia-Nya Allah yang agung maha kuasa. Karena pemancarnya tajam saudara ya. Itu mendengung di telinga saudara itu seperti itu tangkapannya ya. Karena salonnya itu tinggi, DP megahertznya itu tinggi ya. Maksudnya magnitudonya tinggi loh, magnitudonya. Itu semua berkat karunia ya. Allah yang agung maha kuasa. Jadi itu tergantung gelombang yang Bapak Ibu terima bagaimana di telinga Bapak Ibu ya. Gelombangnya apakah kuat, dahsyat, mendayu-dayu, apakah gelombangnya itu sehingga terekam seperti ada bayangan-bayangan suara di dalam mengikutinya ya. Haleluya. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Sampai DP pencipta ini lagu tak bangun dari kuburan pas dia mendengar, mempelai semua nyanyi akan kita penciptaan lagu ini no. Bangun dia sayang dari kuburan dia berprotes. Kenapa DP nada solari begitu mempelai? So begitu no. Ini gelombang magnitudo ini berjalan terus. Jadi sebegitu DP lari DP lagu. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu kalau Bapak Ibu dengar di sound system yang mahal, begitu DP suara. Bergelombangnya begitu. Tangkapannya begitu, baku kejar-kejar itu suara ya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma dengar di sound system yang murah-murahan ya enggak begitu. Kalau yang mahal begitu, DP gelombang itu begitu, tembus 3 alam loh. Itu semua berkat karunia-Nya Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia-Nya Allah yang agung maha kuasa.
Kiapa Bapak Ibu? Stiker kata sukacita toh, haleluya. Bersukacita kalau kita memuji Tuhan itu ada sukacita. Ada hati gembira, haleluya, semuanya akan haleluya. Pas tutup pujian hilang sukacita. Gimana sih Bapak Ibu? Habis memuji Tuhan, tutup pujian, bersukacita, melakukan lagu pujian, tetap bersukacita ya, haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan sementara pujian, haleluya, puji Tuhan. Tutup pujian murung lagi. Dapat ingat, kita pe utang pa itu ibu A jam 12 sebentar deh semua tagi. Ini lagi utang dari PLN lagi semua tagi. Utang dari beli ikan, beli sayur, beli bahan-bahan di warung. Penagih utang semua batagi. Belum utang pajak. Penagih pajak. So datang semua. Hilang sukacita. Pas dapat ingat utang di sana sini, hilang sukacita. Pas lagi angka pujian, jungkrak-jungkrak. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Cincin semua ditonjolkan ya. Haleluya. Cincin besi karat, besi putih, ya, cincin dari botol susu, botol akik, batu akik semuanya ditampilkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harus di depan, saya harus angkat tanganku 10-10 ini untuk menunjukkan cincin saya. Batu akik di tangan saya. Pas dapat ingat utang dia langsung loyo lesu. Aduh, bahaya. Bahaya manusia. Bahaya dunia manusia, saudara. Diserang ya. Diserang oleh setan utang-utang ya. Halo saudara Nurfus Indonesia. Ibu Karisteng ya. Iyo Karisteng. Ibu pengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Halo Bucan Eva Satriana. Kalau mengikut Tuhan ya dalam segala apapun juga kita harus tetap bersukacita saudara. Lepaskan bebanmu, lepaskan hutang piutangmu, lepaskan yang penting bagaya saja ya. Mau dari rantai regal kah, mau dari beling-beling botol kah, warna biru kah, warna ungu kah, saudara pasang di situ ya. Mau dari besi kuning kah, besi putih, silakan saudara bagaya ya, daripada saudara bagaya nanti dipeti. Saudara bagaya nanti so pindah alam ke dalam tanah, percuma. Siapa yang mau nonton saudara kalau saudara so bagaya di dalam tanah? Siapa yang mau pergi puji-puji saudara, pergi bilang, cantiknya bu, ibu umur berapa? 50 tahun pak. Aduh udah belia masih 25 tahun. Lumayan tuh senang hati 5 menit itu memperpanjang umur Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung kata-kata kalau senang hati ada hormon yang keluar Bapak Ibu ya. Hormon kecantikan itu minimal mengurangi keriput Bapak Ibu ya. Sampai di rumah Ibu kaca. Ibu tambah lagi bucan-bucan, tambah lagi tuh bodak 5 cm. Oh iya betul tiada kita kariput lagi karena sudah tambah tuh badan 5 cm tuh. Ibu-ibu sambil senyum sendiri. Iyo betul tuh Bapak pe pujian ndak salah no. Dia ada bilang umur 25 tahun padahal kita pe umur so 50 tahun, so 40 tahun, so 60 tahun. Dia bilang kayak umur 25 tahun coba. Sadang tidak sadang no. Ya biar cuma 5 menit 10 menit itu pujian bertahan di telinga aja bikin surga telinga kan lumayan toh. Bapak Ibu pe kariput 5 cm hilang. Hati senang, hati gembira hilang enggak? Hilang Bapak Ibu tuh kariput-kariput ya. Bapak Ibu tidak pergi di Korea sana, pergi bawa operasi di Thailand sana. Tidak usah. Ya. Iya itu hormon-hormon kolagen. Bukan cuma hormon kolagen yang keluar. Kolagen. Ya. Polo, pokoknya keluar semua itu ya. Haleluya. Itu hormon sukacita itu penting saudara, menambah perpanjang umur saudara. Dan keriput di sini ya, di mulut ya, di mata ya, itu sedikit demi sedikit itu hilang saudara ya.
Karena ibu-ibu yang suka-suka bagosip itu muncul banyak keriput di mulut itu. Soalnya dia selalu bikin hobi bibir monyong. Nah, banyak itu muncul keriput. Jadi kalau Bapak Ibu ketawa, hilang saudara ya. Hilang itu garis-garis keriput ya. Kantung-kantung di mata hilang. Jadi mudah saudara. Itu apa? Enzim-enzim sukacita. Ya, hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi kalau Bapak Ibu, hati Bapak Ibu sudah galau, gundah gulana, pujilah Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hati yang gembira menghilangkan gundah gulana Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu pe utang soba gunung-gunung, hilang itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ketawa sendiri. Ya, sampai penagih hutang pun kaget melihat keadaan Bapak Ibu, karena orang yang batagi utang pun masih di jalan ibu soba dola-dola katawa-katawa sendiri toh. Hehehe. Yang batagi utang datang, bu, ibu pe utang bayar bu. Masuk, masuk mana? Masuk kamari. Masuk anak. Masuk. Ibu-ibu takut untuk penagih utang. Boleh amplas saja biar mulus ulang. Shalom King of the Kings ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu pikir itu efek sukacita itu, bahagia itu kira gampang. Kira gampang mau ketawa seperti itu. Ya, apalagi penagih utang so di depan rumah, batoki-toki pintu. Terus Bapak Ibu duduk, ada teh hangat di situ, ada pisang goreng di situ, ada DP sambal terasi di situ. Bapak Ibu, masuk, masuk kemari mana? Duduk kamari kadang-kadang kita mulia karena pesta lah. Bapak Ibu, biar tuh penagih utang sama bawa golok, dia langsung bilang, so aneh ini orang. So aneh. Aduh, duduk kamarinya lah. Makan itu pisang, makan. Nah, itu hormon sukacita Bapak Ibu. Itu hormon sukacita Bapak Ibu. Apakah itu penagih utang Bapak Ibu? Apa itu penagih utang Bapak Ibu? Mau melanjutkan pakai meja, mau berani dia pakai meja. Makan situ. Makan itu bisa. Minum itu teh. Bapak Ibu, biar tuh penagih utang coba tato di sini burung, segala burung dia tato di dada dia. Marinding dia Bapak Ibu langsung pulang. Dia memang gini, dia bilang ngatu ini kita bakal saya pinjam ini makhluk tak kasat mata tuh. Manusia jadi-jadian atau manusia betul. Sini anak kita mau lihat mana makan tuh bisa. Aduh, haleluya. Jadi Bapak Ibu tetaplah bersukacita ya apapun keadaanmu. Karena ini masa dunia. Masa dunia Bapak Ibu ya. So gelap saudara. Halo, shalom semua bucan-bucan ya yang tidak mempelai anu. Shalom saudara Aldi, saudara Bucan Ani Bastrea, Bucan Eva, Pak Ignatius Rinto. Shalom Miran Ilahi, Alfa dan Omega. Salam. Salam hormat dan selamat malam. Solain jalur dia, Bucan Juli. Ada Shalom Elohim Pangeran. Yang penting apa? Sukacita di hati sayang ya. Hormon-hormon hemoglobin, kolagen, semuanya. Kolo-kolo, hormon pologon, ya semuanya keluar itu saudaraku ya. Nah itu kan penagih pajak dan tukang palak, tukang tilang lari itu. Padahal dia disuruh minum teh, dia nggak makan pisang goreng. Silakan makan bang, jangan cuma dia makan. Karena saking sukacitanya ya, so begitu sudah DP model ya. Apakah penagih pajak, tukang pala, tukang tilang
berani batagin orang begitu. Sudah jodoh yang bikin habis waktu. Datang ke sini kita pe waktu yang habis. Cabut Jo. Aduh, haleluya. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku, saudaraku. Kabur sebelum dicakar. Sebelum malah yang itu teh panas di muka. Sebelum malah itu teh panas di muka, cabut coy. Aduh. Aduh, sakit puru belum apa-apa so sakit puru saudara. Aduh, haleluya. Bapak cerita santai jot orang ini ini malam Bapak cerita santai Jo, mau tidak Bapak Ibu Bapak cerita santai ya. Haleluya. Orang Bapak cerita santai Jo, Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik ya. Bapak cerita dari alam sono, alam sini, alam sono, sampai alam bawah tanah orang baca cerita sampai cacing-cacing pun orang bongkar semua itu cacing-cacing pekalakuan Jadi cerita yang pertama mengenai retina mata. Retina mata sangat berbahaya. Retina mata di situ ada Bapak Ibu punya data-data semuanya. Jadi kalau dijual itu sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu jual data ke bukan hanya darah kita saja yang di connect, itu mereka sudah tahu Bapak Ibu ya, kalau darah tidak connect di 5G kan sudah diganti dengan judul tuh judi online. Ya, connect darah, data Flexbox itu kan. Nah, mereka ambil lagi langkah itu tanpa Anda ketahui, yaitu pembelian retina mata. Nah, itu kan pengecekannya semuanya di mata. Jadi, dan juga mereka mau tahu ini retina mata kita ini berubah enggak. Ya, kalau malaikat-malaikat Tuhan itu warnanya agak-agak keemasan Bapak Ibu. Kalau warna-warna reptilian itu hitam terus membentuk mata kucing. Nah, jadi kan mereka dari beberapa ribu orang atau miliar orang, mereka kan bisa tahu nih. Kan kemarin yang sudah pakai tanda binatang itu kan udah berubah enggak nih retina matanya, udah membentuk mata reptilian enggak, berubah jadi kucing ya. Yang bulat hitam ini bisa berubah menjadi panjang kayak mata kucing itu loh saudara. Kayak mata kucing itu loh saudara. Halo bapak-bapak ibu yang ganteng yang cantik ya, salam salam. Nah ini bapak ibu mulai cerita dulu ya, kayak mata retina kucing itu loh. Nah itu yang mereka mau cari tahu, ada perubahan nggak ya. Kalau ada beloboknya banyak gimana tuh. Haleluya. Nih saudara, halo salam semuanya yang sudah bergabung, kita cerita-cerita santai, salam. Apa itu belobok? Mungkin belobok itu tai mata itu Bapak Ibu ya, belobok itu tai mata dan yang putih-putih. Kalau ada tai matanya dan tak tutup setengah mata kan tidak kelihatan. Belobok kayak belek gitu kan. saya cuma belum tahu, cuma itu yang saya tangkap ya artinya. Tuh kan, benar kan? Nah, jadi itu yang saya dapatkan lebih dari sekedar data yang mereka mau ngecek, tapi perubahan retina mata ini sudah jadi reptilian enggak ya? Nah, mereka kan harus ngecek nih, ini kan sudah 4 tahun. Terus kita bicara lagi. Bapak Ibu ada yang mau tanggapi, ada yang mau bertanya, silakan. Saya langsung jawab apa yang saya ketahui di balik rahasia ini yang manusia itu belum tahu. Nah, jadi kan saya lihat-lihat Nah, saya sudah lihat duluan kan. Terus pembahasan yang kedua, topik malam ini banyak ya. Pembahasan yang kedua tentang cairan Flexbox ini
tentang sistem kolonial penjajahan zaman dahulu VOC diterapkan lagi, yaitu itu ya, pemakaian tanda triple six ini, rakyat menjadi budak, terus mereka menjadi tuan. Nah, jadi agen-agen kita ini yang pengkhianat-pengkhianat orang-orang di dalam ini kan banyak juga. Nah, mereka dipegang oleh kolonial itu, oleh VOC itu. Zaman dahulu itu namanya kan VOC dari Belanda. Nah, itu jaringannya sama, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini namanya Gavi, WHO, PBB. Nah, itu kan dia lingkar semua tuh. Bangsa-bangsa ini mainnya bangsa-bangsa. Nah, semua binatang yang ada di kitab Wahyu itu kan lambang dari PBB, WHO, ular, ada singa, singa pakai sayap, beruang kayak dilihat oleh Nabi zaman dahulu itu kan dia lihat ini binatang ini seperti apa ya, ada sayapnya, ada warna-warninya, ada kukunya, itu kan itu semuanya simbolis dari PBB, WHO. Terus sistemnya itu dijalankan kan, mereka itu kan tidak mungkin dong mereka yang menjalankan sistem itu dari zaman dahulu juga seperti itu Bapak Ibu. Sistem kolonial itu VOC itu kan dijalankan oleh pemimpin-pemimpin pada zaman dahulu yang berkhianat kepada rakyat. Nah, zaman sekarang juga seperti itu kan, mereka pakai yang penting ada uang berjalan. Zaman dahulu juga begitu, ada uang. Jadi siapa mereka yang menindas rakyatnya? Yaitu lihat aja tuh yang dari atas. Di atasnya sangat makmur, wih, luar biasa hidupnya, tapi rakyatnya makan beras dengan makan garam, saudara. Jadi seperti itu sistem kolonial, dan sistem mereka itu kan lempar-lempar koin zaman kolonial itu. Jadi rakyat itu jadi pengemis, lempar makanan, lempar roti, jadi kayak anjing. Nah, jadi Lazarus itu zaman dahulu itu digambarkan seperti bangsa rakyat Indonesia ini, jadi pengemis. Mereka makan daging ayam, Lazarusnya makan tulang. Ya. Jadi penguasa-penguasa zaman dahulu sampai zaman sekarang makan daging, saudara. Rakyatnya makan tulang. Mereka peras, sedot, darah dan daging. Jadi vampirnya jalan ya. Hisap darah, hisap nyawa, hisap kebebasan. Pokoknya Bapak Ibu tidak tahu, ini sistem ini membawa Anda kepada pemerintahan dunia yang sangat menekan Anda, hilang kebebasan Anda, ya hilang Bapak Ibu, ditekan, Anda terintimidasi, Anda dirongrong. Nah, sebelum terlambat Bapak Ibu rakyat harus ambil tindakan. Lawan sistem Dajjal ini, saudara. Harus keluar dari sistem Dajjal ini. Ya, apapun resikonya. Bangsa Indonesia ini tidak takut, saudara. Gali sedikit emas. Ya, belalang pelahap, iya. Itu tikus-tikus itu yang di sawah yang mempelai lihat itu tidak ada orang panen. Tikus-tikus pelahap, hama, banjir bandang, tidak ada yang panen sawah. Tapi jangan takut, di daerah lain kan panen. Kan kota per kota ini dihantam toh. Tidak ada takut Indonesia ini. Tanahnya banyak, tanahnya subur. Gimana mau takut Indonesia, sedangkan Indonesia ini taman Firdaus, surga dunianya Tuhan. Haleluya. 1000 tahun damai berdiri di Indonesia, bukan di negara-negara lain. Indonesia loh, taman Edennya Tuhan. Gimana saudara mau takut? Tidak ada rumah, tidak ada lahan, tidak ada tanah. Pergi buka lahan tanah di gunung-gunung, banyak itu gunung. Modal sensor, bawa ikan garam, bawa beras, bawa masak pakai kayu, pakai ranting, bawa korek api, apa semua. Hidup Anda, saudara. Haleluya. Tidak ada takut kelaparan Indonesia ini, malah pencuri-pencuri yang banyak, memperkaya dirinya mereka, memperkaya penjajah dari zaman dulu itu Bapak Ibu. Makanya itu bangsa Mesir itu siapa? Bangsa Mesir itu lambangnya itu negara-negara lain di sana Yang bajajah itu dilambangkan dalam satu kata, yaitu bangsa Mesir. Menjajah bangsa Israel, itu Indonesia. Saudara mau cari di sana. Ini kan
fakta sejarah kan dibolak-balik, dikasih bohong-bohong saudara. Terus saudara pergi kutuk-kutuk itu bangsa Israel. Toto bangsa Israel, bangsa Indonesia itu sendiri. Kota Atlantik yang hilang, yang ada di kitab suci ini ditulis semua itu bangsa Israel itu Indonesia. 12 suku di Indonesia semua saudara. Makanya orang Israel, orang luar negeri itu kan pergi cari 12 suku Israel itu di Medan, di Manado, di Sulawesi. Mereka tahu kan darahnya itu kan di Indonesia lah semuanya. Mereka Toraja, di Aceh, di Minangkabau, di Palangkaraya. Dorang cari semua itu lagi kan makanya dorang itu ambil darah, sampel darah. Ini keturunannya apa ini sedangkan dorang saya teliti bingung. Haleluya. Ini kan logika, manusia logika. Dorang cuma kasih bodoh orang Indonesia, kamu bodoh-bodoh ya sudah dong. Terus apa lagi? Mereka adu domba, kasih tercerai-berai. Nah, baru si Biongo ini mengadu di PBBB sana, di BBBB sana, dan dompi mengadu kasihan orang di Indonesia begini begono. Orang mau ingin berpisah, ini orang dijajah sendiri. Yang berjajah itu pemimpin-pemimpin yang berkhianat, yang bekerja sama dengan penjajah, yang ingin menguasai. Kamu kira kalau mau berpisah begitu, saudara, dengar satu. Kalian pikir kalau mau berpisah begitu, misalkan Aceh, Manado, Toraja, satu-satu ini tuh, lemah kalian itu, mau lemah. Datang kemari penjajah, dia serang kota per kota, habis dorang kuasai kotamu. Baru kau jadi apa? Tukang masak, tukang bagale-gale, jadi pembantu kau di tanahmu sendiri. Gampang dorang mau bajajah kalau sudah pisah-pisah. Kalau masih bersatu, susah dorang mau jajah. Karena apa? TNI, polisi bisa dikirim ke kota ini, ke kota ini. 1 batalion, 2 batalion. Habis, itu penjajah tak usir. Kalau kalian berpisah-pisah satu kota, baru yang dilatih emak-emak pakai daster, bapak-bapak pakai sarung. Cuma dorang kelakuan itu di musim hujan bikin anak, bikin apa tidak ada skill. Baperang tidak ada skill. Cuma bangka parang, bapotong daging saja bisa. Bamasak, bikin anak, cetak anak, bagosip. Mana ada strategi perang? Cuma dong ajak itu penjajah, sini jo kamu penjajah. Kita ini penghuni bikin anak. Ini kan musim hujan. Kalah kompe kota. Langsung dikuasai. Ini di sini banyak sekali sarangnya ini. Di kota ini sarangnya cocok sekali ditanam-tanam ganja, ditanam-tanam apa. Kuasai DP tanah ini. Cocok bertanam ganja. Habis kamu. Cuma suka enak-enak melawan penjajah begitu tuh. Baru mengadu lagi di lembaga ular. Kasihan tuh orang begini. Padahal orang sanang juga hidupnya. Timbang adu di sana lain. Begini kasihan ular orang ini begini. Itu ular badengar kan pakai jas. Mar DP kepala kan reptilian. Iyo, kau mau mengadu apa bodoh? Biongo. Reptilian semua kan orang mengadu di reptilian. Di ular semua tuh di sana tuh di bongsol-bongsol sana, bongsol-bongsol dan itu kan pakai jas dorang tuh, pakai dasi. Padahal sampai kepala reptilian semua so kodo, so reptil. Apa Biongo? Kau mau mengadu apa lagi satu Biongo? Sini kau. Apa kau pe kelemahan di sana? Apa kau? Begini kasihan Tuhan, Mister Mester, begini tuh orang di sana, itu begini tuh orang pe keadaan kasihan. Sampai tuh orang jual diri kasihan. Biongo. Ngoni pi mengadu di ular, habis ngoni. Ular itu kalau berbisa apalagi dia terkam kamu, dia gigit, mati lemes kamu. Kasih tahu memang, kalau kamu tidak dengar ini ya, kamu salah memang, kamu tal Biongo memang. Pi mengadu di ular, reptilian semua toh. Iyo, jadi siapkan Jo, apa yang bisa kamu pakai di sana berperang? Tombak kah apakah? Pergi jo serang itu kompe aparat sama. Kamu dan kamu saya baku perang. Nah, dorang sudah pangkok kaki nonton berita. Lihat itu kan, dorang dengan dorang baku perang so habis. Belum orang korek. Dorang dengan dorang saja so baku habis. Bangsa Biongo memang. Makanya Tuhan kasih ingat, umatku binasa oleh karena apa? Biongo sayang. Bodoh. So bodoh Biongo lagi. So Biongo apa lagi? Keladai dungu.
Hele, baru minta ampun kalau baku ambil agama, baku ambil Tuhan ini, Riki DP urat leher, sampai semua tak cabut DP urat leher. Ending dari perbantahan, ending dari baku lapor penjara lagi. Itu Pak, itu dia bilang kita pe Tuhan itu begini-begini. Terus Bapak bilang apa? Iyo, itu DP Tuhan itu ada ekor. No, Bapak pe Tuhan ada, itu DP Tuhan itu ada cacing di pantat. Kasihan. So, cuma perbedaan ekor dan cacing, dorang baku anu. Tuhan bilang memang dasar biong mau nih manusia. Tidak ada habis-habisnya. Karena polisi bilang supaya aman dua-dua masuk saja. DP Tuhan itu Pak Pol, itu DP Tuhan itu ada babakku ambil tuh di live itu ada pakai ekor katanya 1,5 meter. Nggak DP Tuhan 3 meter DP ekor. Terus DP Tuhan itu cuma pakai celana kolor. Nggak DP Tuhan nggak pakai celana. Terus yang satu bilang, tuh DP Tuhan sana, DP jenggot ada 5 meter. Mari DP Tuhan nggak bajenggot. Habis cukur kumis dan jenggot. Jadi soalnya DP jenggot. Dasar biongo. Terus makanya no. Tuh DP topi tuh katanya ini topi dari Tuhan ini langsung turun dari langit. Ini lagi sepatu dari Tuhan ini turun dari langit juga. Sempak dari Tuhan, kolor dari Tuhan. Makanya kita cium-cium Pak. Sepatu, topi, semuanya kita cium-cium. Batu, hewan pun kita cium-cium. Pokoknya datang semuanya dari Tuhan. Itu kemarin Pak, itu pokok permasalahannya, perbedaannya. Jadi yang paling banyak bahina ini Pak Gondrong atau Pak Gundul? Dia Pak lebih banyak bahina Pak. Saya tersinggung karena saya pe Tuhan dia bentek pakai celana. Terus Bapak hina apa Tuhannya? Cuma pakai kolor Pak. Terus tak gantung lagi di sana. Terus bagaimana? Iya Pak, karena orang ini cuma sedikit. Kasih masuk saya di penjara Pak. Kita ini banyak Pak. Kita tak usah kasih masuk. Papa iyo dan kalau begitu iyo dan atur damai saja. Kau gara-gara kau minoritas kau di sini, masuk saja kau di penjara 10 tahun, kurung dia supaya dia banyak bicara. Konoha. Ada. Terus Tuhan dari surga kamu kira senang membawa mata-mata. Oh tunggu ngoni ya. Bagian-bagian ngoni kelakuan ya. Kita kasih banjir ngoni gempa bumi. Kita kasih api, kita kasih tsunami lagi, kita kasih goyang-goyang itu tanah, kita kasih ketabala-bala itu tanah supaya ngoni ingat kita Tuhan. Pas bencana datang baru ngoni lari, kalaper. Oh Tuhan, ya Allah ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Ya Allah langit bumi. Apa kita pedosa kasihan, apa kita pesalah ini. Aduh kasihan. Mempelai mau minum dulu ya. Konoha begitu konoha pe kelakuan no. Namanya juga negeri 1.001 juta dongeng. Dongeng Papandus Tabu Nawas. Haleluya. Jadi di ke depan sudah mau jadi budak lagi dorang. Kamu salah ambil tindakan, kamu salah langkah, jadi budak lagi kamu. Mau itu 500 tahun kek, mau itu 1.000 tahun, terserah suka-sukanya kamu. Siapa suruh dari zaman nenek moyang sampai cucu cicit mau ya jadi budak. Nenek. Nggak mau bebas, hidup bebas, nggak mau. Suka jadi budak. Jadi seperti itu saudaraku ya. Bapak Ibu mau Tuhan Yesus juga mau bebaskan Bapak Ibu, mau pergi di 1.000 tahun damai, diputar-putar dulu. Padang gurun itu dunia ini. Bukan saudara bilang padang gurun yang tandus. Itu kan arti logika semua. Padang gurun sudah tandus, tak punya pohon. Tuhan mengirimkan mana dan burung, dan Tuhan memelihara pakaian mereka, sepatu mereka, sampai 40 tahun tak putar-putar di padang gurun. Tuhan memelihara mereka. Tak sepatu yang mereka pakai itu berjalan, tak rusak-rusak. Masuk akal enggak itu saudara? Mana dari surga tuh? Itu padang gurun itu saudara, kehidupan di dunia ini bloon. Padang gurun namanya. Di dunia ini. Anda tak putar-putar itu, Anda mengaruhi kehidupan Anda seperti kita ini no.
Bukan jabarkan itu firman Tuhan seperti apa yang tertulis, itu kan ditulis dalam ilham Roh Kudus, itu roh loh. Ya, bukan tak putar-putar Anda kayak orang biongo, tak putar di gurun di situ sampai apa puluh tahun. Apa yang Anda kerjakan di situ, tak putar-putar di gunung. Itu di padang gurun itu Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tak putar-putar di padang gurun. Di dunia ini, maksudnya dunia ini dilambangkan di alam roh itu padang gurun saudara. 40 tahun diputar-putar supaya mental mental bangsa Israel Indonesia ini zaman dahulu itu kasihan dijajah ratusan tahun itu Bapak Ibu oleh kolonial VOC. Dulu kan VOC, sekarang anunya Gavi. Nah, itu Bapak Ibu seperti kita ini jalani ini supaya hilang itu roh perbudakan, jiwa perbudakan yang sudah lama tak simpan itu. Tetek nenek moyang kita itu diperbudak, dikerja paksa, rodi, kalau tidak kerja dicambuk. Itu kan mandor-mandornya itu kan orang-orang kita, orang-orang sesama bangsa. Tapi kan dibayar semua. Nah ini kan coba Anda lihat, Gavi ini kan pas dia suntik dana, dia bayar lagi agen-agennya di Indonesia. Mulai lagi si agen-agen ular bakuar-kuar. Semua loh dia pakai, semua toko. Gitu. Anda tidak lihat itu dari tahun 2021, 20. Dia pakai agen-agennya di Indonesia. Saudara mau saya Bapak Ibu bukan apa, saya di pihak rakyat, saya membela rakyat. Saudara, karena rakyat itu pemegang kekuasaan yang paling tinggi, saudara. Kalau rakyat cuma ngamuk, turun itu kekuasaan, turun itu Bapak Ibu. Kekuasaan yang paling tertinggi di tangan rakyat. Siapapun Bapak Ibu, pemimpin, siapapun pemerintahan yang ada, tangan di kekuasaan yang tertinggi itu rakyat. Kalau dia tidak tahan dengan penindasan, adanya kebebasannya tertindas, dibatasi. Ini kan Bapak Ibu tidak rasa kebebasan kita dibatasi. Ke depan lagi tambah dibatasi. Mau pakai itu aparat kek, mau pakai apakah. Terus dibantu oleh malaikat Tuhan, dibantu oleh rahmat kuasa Tuhan bekerja, habis binasa Bapak Ibu ya. Dalam sekejap Bapak Ibu. Jangan main-main. Dulu itu kenapa penjajahan kolonial itu sampai bangsa Indonesia itu merdeka, itu karena bantuan kuasa Tuhan, bantuan malaikat-malaikat Tuhan. Kalau tidak ada malaikat Tuhan membantu, mana bisa. Musa yang membawa bangsa Indonesia itu, Israel itu sesungguhnya itu menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Ya, tanah yang dipenuhi susu dan madu. Jadi Indonesia ini cuma putar-putar. Duramen, tak putar-putar padahal itu tanah Kanaan itu cuma di depan. Itu kan dimensi lain, saudara. Tidak tembus semua toh. Tak putar-putar itu di padang gurun itu ya di dunia ini, saudara. Bukan di padang gurun yang tandus di gunung. Ngapain Anda putar-putar itu gunung 40 tahun? Ini di dunia ini diputar sampai 4 generasi. Supaya hilang itu roh perbudakan di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam tubuh, di dalam pemikiran, mindset ya Bapak Ibu. Karena apa? Bangsa ini sudah ditekan jadi budak. Kau harus jadi budak dan jadi pelayan. Nah ini Bapak Ibu, saudara harus melepaskan roh perbudakan ini di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah garis keturunanmu. Kau harus bayar harga masing-masing orang untuk melepaskannya. Siapa yang bisa melepaskan diri dari roh perbudakan, itu dia akan melihat tanah Kanaan. Ya sekarang ini kan istilahnya bukan tanah Kanaan lagi, 1000 tahun damai. Siapapun yang bisa melepaskan diri dari roh perbudakan, satu, perbudakan tubuh, perbudakan jiwa, perbudakan roh. Ini tingkatannya tinggi ya. 3. Perbudakan fisik di level paling bawah, tubuh, darah dan daging. Anda harus lepaskan di tubuh, darah dan daging ini dari dosa Bapak Ibu. Dari hati keserakan, hati serakah, pembenci, amarah, pesundal, penajis, penyembah berhala. Ini Anda harus lepaskan loh. Masuk lagi di jiwa. Level 2, level 3 itu masuk di roh. Apakah Anda benar-benar merdeka secara tubuh, secara jiwa, secara roh, saudara? 3 ya. Anda tertawan tubuh Anda, ini baru di level tubuh yo. Level tubuh, darah dan daging. Anda tertawan di sini Bapak Ibu. Pakai tanda dajjal, setan iblis 666 kodenya ya. Tujuannya dia hantam di tubuh, jiwa dan roh. Makanya titiknya 3. Tubuh, jiwa dan roh.
Pemakaian tanda itu Anda sudah kalah, fix. Yang pakai tanda itu Anda kalah di tubuh. Alamat semuanya bisa terlacak karena ada nanobot, bit di tubuh Anda itu kan. Cairan itu kan ada bibit-bibitnya kecil-kecil seperti besi yang saya lihat, ya. Itu penglihatan itu dari 5 tahun lalu, saudara. Ya, itu akan bergerak jadi chip di dalam darah Anda. Itu sudah kalah tubuh, ya. Makanya emosi Anda dia akan naik bergerak tuh. Kalah tubuh bisul. Kalah tubuh bisul. Itu saya sudah lihat juga dari 5 tahun lalu. Kalah tubuh itu kan mengakibatkan bisul, kanker, tumor. Anda sudah kalah tubuh. Nah, terus pecah pembuluh darah kan. Itu harus sabar Anda jalaninya. Kalau hidup, Anda bertobat, Anda tidak naik tuh di jiwa. Kalau Anda tidak bertobat, dia tangkap jiwa Anda. Nah, jiwa Anda gampang marah, gampang emosi. Dia cuma main di frekuensi. Dia main di sini, dia tekan tombol, dia kasih naik frekuensinya. Nah, yang namanya setan dajjal. Nah, Anda jadi marah-marah tak jelas, tak karuan. Sampai pembuluh darah Anda itu pecah loh, saya lihat. Mata merah, keluar darah di hidung. Itu kan mulai banyak kan yang mati. Ada beberapa yang katakan kepada saya kan keluar darah di hidung, di mata, di telinga, di apa semua. Nah itu kan saya kan sudah lihat dari 5 tahun lalu. Anda tidak percaya kan? Video saya sudah dihapus. Cuma kan lumayan yang nonton. Saya kan selalu berpesan, simpan video saya ini. Bagikan kepada saudara, teman, keluarga Anda. Mau percaya? Inilah roh yang berbicara dimensi kebenaran. Ya, kena bisul manusia so stres. Iya, Bapak Ibu, itu pesan dari Pangeran Ilahi. Jadi tujuan Pangeran Ilahi itu datang ke dunia Tuhan Yesus itu, Isa Al-Masih, Isa Maryam itu untuk apa sih? Anda bertanya-tanya kan untuk apa Imam Mahdi itu datang di akhir zaman? Ini kan tidak tertulis semua. Yang paling jelas di situ dia datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Kenapa dia adil? Anda harus cari tahu nih kenapa dia adil, dikatakan dia adil. Ya dia bisa menetralkan darah Anda. Satu. Yang kedua, dia bisa memberikan solusi kepada Anda. Hal-hal apa saja yang Anda harus lakukan. Berenang di laut kah, daun salam kah, itu amoksilin ditumbuk-tumbuk, dioles-oles kah, kunyit dioles-oles supaya kulit Anda tidak hancur belur. Itu kan mintalah solusi kepada Pangeran Ilahi. Itu bukan wewenang saya untuk memberitahukan itu, karena saya bergeraknya di lain. Ya, membuka apa yang masih rahasia-rahasia. Dan beliau juga kan membuka apa-apa yang masih rahasia. Ya, namanya kita datang dari dimensi yang berbeda, bukan dimensi dunia ini kita. Makanya saudara lihat kan kita berbeda dengan manusia lain. Karena kita kan bukan sejenis manusia bumi. Kita kan sejenis manusia luar angkasa. Haleluya. Anda masih mau bahina itu manusia luar angkasa. Jadi jadi kalau Ratu Lebah lagi sementara bicara, jangan hina-hina. Kalau Ratu Lebah lagi berbicara-bicara, cacing-cacing harus diam. Cacing-cacing dalam tanah harus diam, harus nge. Namanya Ratu Lebah lagi bicara nih, ya. Jangan hina-hina kalau Ratu Lebah lagi berbicara, nanti dia suntik Anda, bukan bentol. Bukan menangis, bentol toh. Itu yang harusnya cacing-cacing lakukan. Ya kan, cacing tanah, cacing pita, cacing pita, cacing tanah. Ya, cacing-cacing ini kan akan kembali ke tanah, jadi tanah. Jadi harus dengar ya apa perkataan dari Ratu Lebah. Karena kan Ratu Lebah so terbang. Dia mau siap bateto, bentol-bentol Anda. Bukan Anda bersembunyi di balik batu. Menangis lagi, baru mengadu lagi. Oh, sang kuasa. Apa salah dan dosaku ini sang kuasa? Dia tidak tahu habis bahina-hina. Habis bahina-hina pekerjaan Tuhan, baru mengadu lagi sama Tuhan. Bukan Tuhan cambok. Sini, malaikat, cambok nih satu ini. Haleluya. Aduh, puji Tuhan. Jadi saudara, bicara apa lagi kita? Sampai di mana bicara kita tadi itu ya? Sampai di mana sudah ya? Haleluya. Kita ini kan cuma menyamar-menyamar. Saudara kan tidak tahu. Kita cuma menyamar-menyamar.
Saudara Suwardi Anaria ikut gabung kakak. Iya, salam kenal kakak dari Jember. Salam kenal Jember, apa kabar Jember? Mengadu-mengadu di atas cuma dapat cambuk. Bukan dapat belas kasihan, dapat cambukan. Tinggal mau pilih di sana ada cambukan biasa, cambukan berduri, ada cambukan api. Coba pilih cambukan yang mana. Ini mempelai minum minuman hangat. Bapak Ibu bisa lihat isinya apa? Banyak macam. Kabar dari Jember, baik-baik kakak, sehat selalu kakak. Amin, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Kita bicara-bicara tentang bantuan. Bantuan, segala bentuk sistem, segala bentuk bantuan tidak mungkin Anda dibantu kalau tidak ada udang di balik batu. Kan mempelai sudah bilang, semuanya bergeraknya dalam sistem. Ada maunya, pasti Anda diberikan, dilayani seperti raja dan ratu. Coba kalau ada yang simpan video mempelai 5 tahun lalu. Efeknya apanya? Anda tidak dilayani di pemerintahan, di kantor-kantor, di mana, di rumah sakit, di mall, sampai di pasar pun. Anda tidak dilayani. Siapa yang simpan video mempelai yang sudah dihapus-hapus itu 5 tahun lalu? Ada itu mempelai, so kasih tahu semua karena mempelai itu sudah nonton. Sudah nonton itu film itu tentang elit gombel-gombel itu. Di dinding kamarnya mempelai. Ini dinding kan tiba-tiba putih. Putih memang putih itu dinding. Tapi ketika mempelai itu habis doa, habis puasa, itu puasa tiap hari ya. Terus mempelai itu diam-diam kan mempelai puasa itu. Baca firman Tuhan, doa, menangis. Dulu itu ya Bapak Ibu. Terus mempelai lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba itu dinding putih itu berubah seperti layar lebar. Terus mempelai itu dibilang begini, nonton anakku. Jadi mempelai diam-diam begini toh. Tapi seperti mempelai itu lihat, rasa ada Tuhan Yesus di samping juga duduk menonton. Tuhan Yesus itu tapi roh Bapak Ibu ya. Itu di kamar itu kan cuma mempelai sendiri. Nah, mempelai duduk begini Bapak Ibu. Ada yang mempelai nonton itu di dinding itu. Nah, biasa kan orang lihat dapat itu, kenapa Mami? Kenapa? Nah, biasa saya mata itu haga-haga begini, kayak kosong begitu dan haga saja itu dinding begini. Ada yang saya nonton itu Bapak Ibu. Ada yang saya nonton. Ada yang saya nonton. Jadi kadang itu biasa kaki saya itu dingin. Karena tidak sanggup kan. Kadang tulang saya ini gemetar. Nah, kadang saya lihat itu Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus itu begitu besar. Bapak Ibu begitu besar, lagi menulis, tapi bahasa Latin. Dia lagi tulis-tulis di dinding. Ya, kadang love Jesus. You love me, I love you, Jesus Christ. Tuh saya lihat tangannya besar sekali, tulis di dinding. Nah, aneh kan? Saya begini kadang. Nah, makanya saya kalau bengong-bengong Bapak Ibu, orang bilang itu pikiran kosong atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Tapi saya bengong Bapak Ibu. Kalau kan orang terkesima kan, misalnya Bapak Ibu kan kayak diputar film layar lebar gitu, Bapak Ibu terkesima nggak? Kadang mulut coba gini, hah, coba nggak, hah, takjub. Dinding yang awalnya putih, kita menontonnya seperti film layar lebar. Nah, terus saya merasakan Tuhan ada di samping saya. Maksudnya roh Tuhan kalau dilihat mata jasmani nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat mata roh saya lihat, ada Tuhan di samping. Kadang merangkul begini, ngerangkul ya sambil menonton. Gitu Bapak Ibu, itu saya pengalaman saya tidak tahu. Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan pengalamannya seperti apa kan beda-beda toh. Begitu juga kalau saya lagi berdoa, lagi apa, saya menangis, saya lihat Tuhan Yesus itu menyeka air mata saya, memeluk saya. Nah itu roh saya, sehingga saya tertawa, saya senyum sendiri Bapak Ibu, saya tertawa. Habis saya menangis itu, saya tertawa, sukacita luar biasa. Saya tersenyum, saya bilang thank you God, thank you Jesus, love you. Nah makanya gambar-gambar Tuhan Yesus itu saya gunting. Di kamar-kamar itu kan dulu dari sejak gadis, dari sejak
eh, SMA kelas 1 ya. Gambar-gambar Tuhan Yesus itu saya kasih di foto-foto saya, di album, di foto-foto. Kadang saya laminating ya. Saya bawa di tanpa anu, saya ngepres. Dulu itu masih 2.500 itu laminating ya. Saya di anu, saya pikir siapa tahu kena air atau kena apa. Nah, di situ ada puisi-puisi keluar, di situ ada foto saya, ada foto Tuhan Yesus. Karena saya rasa di saat kesendirian saya, Tuhan ada terus dengan saya. Saya lihat dia ada di dinding, saya lihat dia ada di atas pintu, di atas jendela, senyum. Apalagi ketika habis berdoa, baca firman seperti itu. Banyak hal Bapak Ibu yang saya selalu ceritakan kepada orang-orang di dunia nyata. Orang-orang dunia nyata bilang begini saya. Saya terlalu berhalusinasi, miring katanya. Saya bilang, saya lihat loh, kadang habis doa itu saya bilang, coba lihat itu loh, Tuhan Yesus lagi senyum. Tapi yang anehnya, mereka itu tidak melihat, mata mereka ini, saya melihat. Entahkah Tuhan Yesus ini gini gayanya, miring begini, entahkah itu dari sudut begini, entahkah itu langsung bertatapan. Itu kalau di persekutuan doa Bapak Ibu, memang saya dianggap aneh. Habis berdoa, menyanyi puji-pujian, saya langsung tunjuk tuh, coba lihat deh. Tuhan Yesus dari depan itu tersenyum. Tak ada satupun matanya mereka itu melihat saudara, dan saya merasa gemes, merasa gimana, saya bilang, itu loh dia lagi memandang kita. Terus mereka tinggal ketawa-ketawa seperti saya ini orang tidak waras gitu. Tertawanya mereka itu kan tertawa mengejek. Ya kadang mereka sudah baku korek. Kayak begitu, kayak aneh gitu mereka lihat saya. Saya kan batere-tere, saya bilang, itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba kan muncul. Itu coba ada sekitar 10 orang, 15 orang persekutuan doa. Terus saya begitu-begitu, sementara doa terus saya lihat Tuhan Yesus tuh tersenyum. Sementara memuji Tuhan, saya bilang, itu Tuhan Yesus dari di dinding. Dorang kan mana sana itu. Nggak ada, itu cuma dinding kok. Nah, itu lihat itu cicak langsung bunyi kan. Cuma mata saya yang lihat Bapak Ibu. Apakah saya tidak dianggap orang aneh, orang gila itu berhalusinasi? Ibu ini terlalu banyak pikiran, stres. Terlalu banyak masalah yang dipikirkan. Terlalu banyak masalah di dalam kehidupannya. Sampai dia sebegini, kasihan. Tuh kan, aneh kan? Terus saya bertanya, Tuhan, apakah saya ini manusia aneh? Dan Tuhan Yesus masih sana Maryam, so ada Bapak Ibu. Inkarnasi dia tidak aneh, cuma dorang mata itu yang buta. Dorang bilang tidak aneh, dorang mata saja yang buta karena dorang hati serakah, cinta dunia, malah dorang bisa melihat aku. Dorang yang mata itu yang buta, serakah, buat dosa, suka buat dosa, suka iri hati, dengki, akar kepahitan, dendam semua sama sesama, tidak bisa mampuni. Makanya dorang mata itu tak tutup. Bukan kau yang aneh mempelaiku, cuma dompet mata itu yang buta. Gitu jawabannya. Haleluya. Seperti itu, karena saya selalu bertanya, aneh. Nah, kalau saya juga berjalan-jalan itu Bapak Ibu, berjalan-jalan tuh, berjalan-jalan saya kan, kalau saya berjalan-jalan itu, peristiwa yang belum terjadi, 1-2 bulan, 1 minggu, saya sudah tahu duluan. Saya sudah lihat itu kota Bapak Ibu. Mau kena kena tsunami, mau kena gempa, mau kena apa, semua saya sudah lihat. Aneh kan? Itu contohnya itu bencana-bencana itu saya sudah lihat duluan. Itu berurutan Bapak Ibu. Bencana Palu, bencana Pandeglang lalu itu semua saya sudah lihat semua. Saya sudah lihat Bapak Ibu. Saya itu kan status-status di Facebook, coba kan sudah tutup. Karena Facebook saya itu mungkin dianggap berbahaya, karena peristiwa yang belum terjadi saya sudah tahu duluan. Ya kan, diblokir-blokir saudara. Saya kan kalau saya berjalan, saya masuk di dalam dimensi yang lain saudara. Dimensi masa depan. Nah, kayak saya mau cerita kayak macam di Palu itu, saya berjalan-jalan berapa kali sampai saya teriak-teriak, memang kayak orang gimana gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya, mungkin seperti itulah manusia-manusia yang dipakai Tuhan. Makanya dianggap gila oleh dunia saudara. Saya itu teriak-teriak saudara. Saya lihat itu air tsunami sudah naik di daratan.
Itu waktu di Palu itu 2018. Saya so teriak-teriak saudara. Saya so lihat Tuhan Yesus berjalan di awan-awan dengan pasukan malaikatnya. Bawa gulungan kitab itu Bapak Ibu. Dosa-dosanya itu kota itu berubah jadi loyang hitam. Dosa itu terlalu hitam Bapak Ibu. Dituang di tengah-tengah kota itu. Bukan tablender Bapak Ibu. Itu di tengah-tengah kota itu. Terus saya lihat tsunami. Luar biasa penglihatan saya waktu itu sebelum itu. Karena saking dahsyatnya. Lari ke sana kemari saya Bapak Ibu. Kasih tahu sama itu orang-orang. Mau itu orang-orang di pasar, kayak di pertokoan, kayak di mana, di mobil, di taksi. Bayangkan itu mobil taksi saya sewa Bapak Ibu. 3 kali bolak-balik. Dari pagi sampai malam. Saya cuma keluar-keluar pertobatan. Dari kampung ke kota. Saya turun di mall. Naik lagi itu taksi yang lain. Full itu taksi, saya keluar lagi di situ, berceramah dalam mobil saya. Di situ ada ibu-ibu berkerudung, Kristen, so tahu apa semua Bapak Ibu agamanya, karena saya tidak pakai agama toh. Saya cuma kasih ingat, kota ini akan tenggelam, kota ini akan dimusnahkan oleh Bapak Yahweh. Kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Maryam. Bertobat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di mobil ini, ceritakan kepada orang. Orang cuma kata-kata hehehe, gitu-gitu deh, karena lihat kota itu kan masih aman saudara. Gitu saudara. Terus saya itu dari anu ke kota, dari itu mau pergi babili, belanja, tidak jadi sampai malam. Nanti ketiga kali pulang baru saya bisa belanja. Itu pun belanja nanti dikasih ketemu lagi di mall dengan ibu-ibu yang berkerudung, kenalan. Nah, gitu-gitu deh. Kalau saya sudah diperintahkan roh, saya apa yang diperintahkan roh, babisi di telinga itu yang saya lakukan. Walaupun saya tidak kenalan. Bu, kenalan Bu. Haleluya. Jadi seperti itu saudara. Saya bilang, bertobat, kota ini akan dimusnahkan. Nah, karena saya sudah lihat air laut itu naik, gempa bumi dahsyat. Nah, terus dibilang, cepat anakku, bergegas, bawa apa yang bisa kamu bawa. Di jam 12.30 malam itu ya, saya lagi sujud. Bapak Ibu lah sujud saya ya. Tapi sujudnya di spring bed Bapak Ibu ya, bukan di lantai. Di spring bed saya sujud, doa. Nah, cepat keluar dari kota ini, saudara. Ini pengalaman ya, pengalaman spiritual saya. Bagaimana saya bergaul karib dengan Tuhan, yang bagi Bapak Ibu tidak kelihatan, tapi luar biasa dahsyat. Bergaul karib dengan malaikat Tuhan, itu luar biasa. Jadi peristiwa apa yang kita belum tahu secara mata jasmani, kita sudah lihat duluan saudara. Nah terus keluarlah engkau dari kota ini, ya, ikut suamimu, gitu. Seperti itu apa Ibu. Dan saya sudah lihat berbagai rentetan bencana itu, dan tidak ada yang percaya saudara. Tapi ketika terjadi baru mereka bilang, mana itu ibu mana itu ibu yang keluar lalu, dan mana dia, mana tuh ibu gitu. Saya sudah Bapak Ibu yang orang cari-cari. Terus ibu-ibu di gereja ada bilang, Bu V, kalau Ibu V kota ini enggak mau bencana, ini kota aman, Ibu enggak usah juga ke Jawa, tinggal di sini saja. Saya bilang, saya ini bukan pawang gempa, bukan pawang air, bukan pawang apa. Saya kan cuma malaikat Tuhan, maksudnya hamba ilahi yang melihat, bisa melihat, dan ada karunia khusus yang Tuhan berikan sama saya. Saya banyak berdoa saja, bertobat dari keangkuhan rohani, keangkuhan jasmani, itu saja saudara. Jadi seperti itu. Jadi kita cerita-cerita apa lagi? Sambung topik. Cerita-cerita apa lagi Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa kasih ide-ide saat ini? Bapak Ibu, jaga baik-baik anak kita, jangan sampai anak kita diracuni, jangan sampai anak kita dikasih masuk bahan-bahan berbahaya di tubuhnya. Jagai mereka karena mereka adalah penerus bangsa. Ya, penerus bangsa. Haleluya. Jadi kan kalau budak-budak itu kan harus dibikin setengah sadar toh baru jadi budak. Jadi Bapak Ibu harus dilepaskan.
tubuh saudara dari pengaruh-pengaruh si jahat. Makanya dikatakan firman Tuhan, jagalah tubuhmu, jiwamu, rohmu sampai pada kedatangan Tuhan. Tahu nggak? Bukan yang dijaga itu gedung-gedung ibadah, yang dijaga itu adalah tubuhmu, bait ilahimu. Jangan sampai dirusak iblis. Karena Tuhan mendirikan umatnya Tuhan ini di batu karang yang teguh. Umat Tuhan ini mendirikan umatnya, pengikutnya, bukan di dalam gedung gereja, bukan di dalam gedung tempat-tempat ibadah, bukan. Tuhan mendirikan umatnya itu di atas firman Tuhan yang teguh. Ini loh, saya pakai Alkitab saudara, firman Tuhan yang teguh. Di atas batu karang inilah kudirikan umatku, bukan di dalam gedung, bukan di dalam gedung-gedung. Kalau di dalam gedung-gedung itu jebakan saudara. Saudara tidak lihat itu pembukaan mereka, seremonial mereka di gedung-gedung saudara. Anda terjebak. Anda beribadah hanya di gedung, berarti Anda munafik. Anda bukan beribadah, Tuhan bilang kunci kamarmu dan temuilah aku. Kuncilah kamarmu. Jangan ada orang lain melihat kesalehanmu. Tapi kan manusia jasmani ini kan melihat, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang kelehannya, ingin disanjung orang, ingin dikatai orang bahwa dia itu manusia yang saleh, harus beribadah di gedung-gedung. Ini kan metrik dunia yang membawa penggiringan Anda menjadi manusia munafik. Manusia itu ingin loh, kalau dia itu ingin dilihat suci, saleh, ya, dikatakan manusia beriman, gitu-gitu, dan ibadahnya di pinggir jalan, di tengah jalan kalau perlu, di lorong pasar, di tempat keramaian. Nah, supaya kan dilihat orang, supaya dia saleh toh. Manusia beriman itu kan manusia-manusia munafik. Kalau pengikut Tuhan sejati kan Tuhan bilang kuncilah kamarmu dan berdoa, berbicaralah kepadaku di tempat yang gelap saudara. Di kamarmu tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu, hanya Bapakku yang di surga yang tahu kesalehanmu. Bukan dipamer-pamer, ditunjukin depan orang sampai bergetar-getar. Bukan seperti itu penyembahan, seperti itu yang Tuhan mau. Sampai sebergetar-getar jiwa raga tubuh. Cuma untuk dilihat orang, apa gunanya? Tuhan bilang, kenapa itu manusia itu? Lagi mabok dia di dunia. Kenapa DP badan dia suka segetar-getar begitu? Lagi mabok dia. DP hati kan berbicara, tenang Tuhan. Kita kan cuma ada kasih tunjuk ke manusia-manusia yang lain ini. Kalau kita ini manusia saleh. Kita ini manusia beriman. Coba orang pas datang sistem setan dajjal, saudara yang duluan di depan. Karena apa? Munafik. Cuma dikasih tunjuk kesalehannya di depan orang, bukan di depan Tuhan. Pas habis coba getar-getar 1-2 jam, sudah konslet, sudah sampai di rumah capek. Saudara lagi berdoa. Langsung sampai di rumah, lapas baju, cuci muka, semanggoro. Dia memang goro lagi suka itu babi Hongkong dang. Pakai nada lagi dia memang goro. Karena tak lewat capek DP acting di depan orang kan. Di depan sesama manusia kan luar biasa. Ada juga yang semanggoro begitu. Kamu suka begitu, itu manusia yang begitu, model-model begitu itu Abu Nawas, papan dusta. Di depan orang dilihat, kenapa itu sana? Yang memantau kita pergerakan ada 10 mata. 10 mata, hitung biji kiri, biji kanan mata toh. Jadi 5 orang mata yang memandang, 10 mata. 10 kanikir yang memandang kita. Kita mau kasih tunjuk dulu kita acting. Wah! Oh, saya bersuka cita. Haleluya. Saya juga kerasukan roh ini. Roh. Pantau lagi sebelah kiri. Ada 8 mata. Berarti 4 orang. Kanikir kiri, kanikir kanan. Lagi balik lihat apa kita ini.
Tunggu kita kasih naik dulu kita pe tangan. Wah, kita kasih tunjuk dulu kita pe cincin botol batu aki kemarin kita ada seka-seka sobang kira kita kasih tunjuk dulu. Wah, itu kan acting semua saudara. Capek acting di depan orang. Sampai di rumah tidak ada lagi dia jalin hubungan dengan Tuhan. So capek kan? Orang acting itu kan capek saudara. Lelah tubuh, lelah jiwa. Terus Tuhan di atas sana tunggu. Hai anak-anakku, datanglah padaku. Mengadulah siapa yang ingin datang padaku. Nggak ada yang datang. Nggak ada, tunggu, nggak ada yang datang saudara. Dorang so capek. Dorang memang malelai iler. Iler semua lele kiri kanan. Tuhan tanya pada orang hati. Manusia, capek habis bikin apa nggak nak? Acting. Banyak udah sampai hati toh. Lagi tidur nyenyak ini subuh-subuh Tuhan datang toh. Batanya yang satu. Dia memang ngorongnya kayak gitu. Tuhan tanya, manusia Bunawas, kau lagi habis apa? Kenapa capek luar biasa kamu ini di dunia? Habis cari doi. DP hati kan langsung mau sponsan jawab. Tuhan itu kan bang ngomong sama manusia kan tidak pakai mulut. Tuhan tidak percaya di mulut manusia. Dia kan pakai hati dia ngomong tuh. Tanya satu-satu di hati. So bang Goro kan sotek sadar sotek tahu. Hati jawab kan jujur. Satu lagi. DP bang Goro. Tuhan tanya, manusia, habis apa kau Bang Goro ini? Habis naik kuda-kudaan Tuhan. Naik kuda-kudaan. Berapa orang kau naik kuda-kudaan? 5 orang. Satu hari 5 orang saya goyang. Bukan main karena ini manusia. DP Bang Goro sebang. Bayangkan DP Bang Goro sampai kayak anjing bagonggongnya. Soalnya kan dia pakai doggy style toh. Jadi Tuhan so tahu, kurang ajar ya manusia ini ya. Tuhan tanya, adakah yang kalian mau datang padaku? Tidak ada, sama Bang Goro. Tak tidur semua dalam kenikmatan. Haleluya, begitu manusia. Ada yang membantah? So Anda lah salah satu pelakunya. Kalau Anda berani membantah di sini, so ketahuan so Anda salah satu. Banyak lagi ya model-modelnya ya saudara. Jadi di hadapan Tuhan itu tidak bisa bersembunyi saudara. Dari saudara Bang Goro saja so dapat tahu saudara ini ya suka berbuat dosa apa saudara. Di dunia ini suka berbuat dosa apa saudara. Ya, saudara seperti apa di dunia ini? Seperti keledai dungu kah? Seperti anjing tongek kah? Seperti kuda liar kah saudara? Kelakuan di dunia tidak ada yang bisa ditutupi saudaraku ya. Aduh, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada lagi. Satu lagi yang mereka mau lakukan. Itu loh. Mereka ini mau apa? Sasar ke ibu-ibu loh. Hati-hati loh beli bunga-bunga. Bunga-bunga Bapak Ibu ya. Nah, bunga-bunga kan mempelai ini kan pencinta bunga. Nah, di bunga-bunga itu Bapak Ibu, mereka sudah modifikasi gimana gitu Bapak Ibu ya. Sehingga bunga-bunga itu Bapak Ibu mengeluarkan racun. Kita hirup, kita pegang, kita apa, ada racun Bapak Ibu di bunga-bunga loh. Semakin jahat ya dunia. Lihat aja besok. Bunga-bunga itulah mereka taruh saat apa gitu-gitu. Bunga itu sangat indah, sangat memikat hati. Ibu-ibu itu kan, para wanita itu kan suka yang indah-indah. Hati-hati loh. Beli bunga kalau hati kita itu tidak sejahtera, hati kita itu tidak senang, walaupun bunga itu sangat indah, bunga itu sangat harum, sangat memikat hati, tahu-tahu racun loh. Bapak Ibu, hati-hati loh. Ngeri ya. Iya, mempelai mendingan
bunga-bunga yang biasa-biasa saja. Racun itu, ada racunnya. Bunga hidup itu, entahkah itu dari biji-bijian atau apa. Yang penting baunya tidak seperti bau kentut. Haleluya. Bikin pingsan kalau bau kentut. So gas LPG di situ DP bau, gas metanik. So berbagai macam gas itu, apalagi makan-makan yang makanan-makanan yang bau, aduh pingsan orang bacium. Ini Bapak Ibu ya, mempelai ini ada daun pandan, ada bunga lawang, ada cingke, ada serai, ada daun pandan, ada kunyit. Jahe kebetulan habis karena mau hampir tiap malam itu mempelai minum air jahe supaya tidak sakit. Habis kebetulan tadi ya, belum ke pasar lagi. Beli bumbu. Haleluya. Jadi karena cuacanya dingin kan, di sini hujan, angin, hujan, dingin cuaca ya. Makanya so banjir kan. Di Klaten itu kan banjir. Hujan dari siang sampai malam. Nah, kebetulan hari ini hujannya cuma sebentar saja ya. Makanya so banjir-banjir saudara ya. Kita bercerita apalagi ya? Apalagi nih ya, Mama Lemon dengan Mama Gembel pe ini apalagi ya, dorang pe strategi ke depan. Dorang bilang kata, mempelai tidak jadi dorang takut katanya. So tidak jadi dorang mau bunuh mempelai. So takut katanya, takut mau dorang pe keturunan mau habis binasa. Dorang so kore-kore mempelai. So takut dorang. Apalagi ya strategi Mama Gembel ini. Nah itu makanan, minuman harus dijaga. Itu ya selalu ya diperingatkan roh. Makanan, minuman jangan sembarang minum. Mendingan air putih, sehat. Atau air rempah-rempah. Terus anak-anak jangan kasih jajan-jajan. Makanya mempelai. Tiada mempelai kasih uang jajan pak anak-anak. Itu yang terakhir mempelai panah biar mami. Tuh kita petamang ini mami. Dia dikasih uang jajan 5.000, 10.000, 100.000 pada orang tua tuh. Mempelai tidak, biar kau mempelai dari dulu itu ya, dari orang TK apa SD, tiada. Mempelai susah dia tuh cambuk begini, panjang begini cuma bikin takut orang dan minta uang apa, cambuk yang dikasih begini. Nah cuma kan lain pendidikan. Kalau papanya biasa kasih diam-diam, nah itu saya marah. Dorang kan jajan-jajan nanti di kios di apa kan tidak tahu apa yang dibeli. Saya marah. Jangan, karena kita tidak dibiasakan dari orang tuaku ndak ada dikasih uang jajan begitu SD apa, kecuali kita sudah dewasa, sudah kuliah baru. Itu pun dipesan hati-hati makan. Dilihat DP dapur bersih apa tidak. Jangan sembarang. Makanan minuman harus dijaga saudara. Karena apa? Tuhan bilang apa? Jaga tubuhmu. Bait ilahimu dijaga, dirawat. Jangan tidak dirawat Bapak Ibu. Seringkali kita juga sibuk urus orang lain. Sampai kita ini sotek mandi-mandi, sotek sikat gigi. Cuma ada urus-urus itu persoalannya orang lain. Doakan orang lain. Kasih solusi sama orang lain. Sampai kita pergi di rumah orang itu sotek mandi-mandi, sotek sikat gigi. Pas angka doa, pingsan yang didoakan. Karena apa? So bau jengkol, bau jamur, bau terasi, bau ikan garam. Solusi apa? Kejadiannya seperti apa? Iya Bu Pendeta,
begini kita pe suami itu bawa selingkuh dalam rumah, terus baku hantam orang di dapur, kong kita dapat Riki tiba-tiba, mau dicabut salah-salah, DP suami itu kasih selesai dulu. Terus bagaimana selesainya? Iya, tidak puas lagi di situ, baku bagi lagi di kamar, selingkuh di rumahku sendiri. Jadi bagaimana sudah solusinya begitu? Didoakan. Tahu-tahu ibu pendeta belum sikat gigi, belum mandi, urus ke sana, panggil lagi ke sana, panggil lagi kamari. Baru sampean diri sendiri tidak makan, tidak mandi, tidak sikat gigi. Aduh Tuhan. Makanya susah. Dengerin so bicara batinnya, kapan selesainya ini? Mau terasi mulutnya. Ya saudara. Kau kira, aduh, kau kira dia luar biasa nih Ibu pendeta pelayanan. Aduh, non-stop sayang, non-stop. Mancanegara, kota per kota. Keluarga per keluarga. Tidak lain urus orang perselingkuhan. Baku hantam di dapur, baku hantam di mobil. Mengadu pas apa Ibu pendeta? Aduh, haleluya. Aduh, jadi banyak cerita ya tentang perselingkuhan ini, lucu-lucu. Jadi kadang itu saya itu bawa WA juga, saking lucunya ya saya kasih stiker saja ketawa-ketawa. Ya setiap pedang hati, sedangkan kita pediri saja begini so so perfect begini juga. Asih saja, neraka sayang. Kalau Anda belum merasakan neraka, Anda belum sampai ke surga. Neraka dulu Anda harus lewati. Kalau Anda semua lalang buana di neraka, baru Anda bisa melihat surga toh. Kalau belum melintasi itu neraka, bagaimana rasanya itu neraka? Di dunia ini Anda belum bisa pergi ke surga. Neraka dulu. Anda harus melewati setan putar, setan abu nawa, setan kalajengking, setan papan dusta, setan penajis, setan pezina. Harus dilewati semua itu. Setan penghina, setan penghujat, setan pemfitnah. Semua itu harus Anda lewati. Sanggupkah? Setan baca bunyawa. Ada semua orang. Vampir pencabut energi positif mereka ganti dengan negatif. Semuanya itu harus kita lewati saudara. Baru saudara melihat, wah, di balik hujan ada pelangi. Seperti itu saudara. Ya itu pernikahan itu neraka sesungguhnya. Itu kan. Makanya Tuhan Yesus itu tidak mau menikah. Tuhan Yesus tahu sendiri. Tuhan Yesus tahu dulu. Nikah itu neraka sesungguhnya. Karena apa? Salah satu pihak ingin menguasai pihak yang lain. Dia pikir tubuh, jiwa, roh semua dia mau kuasai coba. Bukan DP diri, bukan DP apa. Kuasai. Harta, nyawa, sengsaramu. Engkau pun tahu. Sengsaramu dan sengsaraku Tuhan pun tahu sayang. Semuanya serahkan kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi seperti itu. Jadi saudara berpikir 2 kali, 3 kali, 10 kali kalau mau kawin, mau menikah. Memang di awal-awal manis. Sebelum itu ikan itu didapat di tangan kan harus ada umpannya. DP umpan kan harus menarik, menawan. Kojar rupa orang gila. Pas di tangan habis lah jadi tempe penyek kau. Itu manusia. Kamu percaya manusia abu nawas papan dusta. Belum lagi selingkuh sana sini. Belum lagi papan dusta. Belum lagi acting. Haleluya. Bersyukurlah kalian yang dapat pasanganmu itu seroh, sejiwa, saling mencintai. Bersyukur. Jangan kalian dapat pasangan setan semua. DP isi ular, setan, vampir, gundruwo. Awal-awalnya dia begitu manis, begitu so sweet. Terakhir dia kasih jadi tempe penyet kan. Jadi seperti babu, makan saja susah. Terus selingkuh di depan mata. Neraka sesungguhnya itu saudara. Terus kalau saudara
saudara pasangan begitu, masih bersyukur saudara itu tidak dihina-hina. Tidak dihina-hina, tidak dicaci maki. Maksudnya selingkuhnya itu diam-diam, bersyukur no. Karena ada kan lain orang kasihan coba selingkuh DP pasangan, hina-hina lagi, maki-maki, bunuh. Bukan cuma DP mulu lagi yang bahina, DP selingkuh datang bahina lagi. Ngeri. Itu pelakor-pelakor kan tidak tahu malu. Coba ambil botolnya orang, bahina lagi istri sah. Ini kasihan. Haleluya. Jangan ya dek, harus panjang sabar ya dek. Kalau saya begitu saya alami dek. Makanya saya percaya cahaya dek. Jadi masih bersyukur saudara. Jadi setan itu ingin membuat manusia itu sakit hati. Endingnya apa dia mau? Endingnya apa? Bunuh diri. Tak lanjut sakit hati. Dia buat diri kita tak berharga. Coba saudara, kalau saudara itu punya selingkuhan, punya apa, dihina-hina di depan orang, apa saudara tidak malu? Tidak hilang harga diri saudara? Ending-endingnya saudara itu setan